Yesus terang dunia yang dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, mari percayakan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini kamu jadi bercahaya jadi Tuhanku yang terus menyalakan menjadi saksimu dimanapun juga. Tuhanku yang terus menyalakan kasihmu sampai ujung dunia. Halo Kak Tia, selamat pagi. Halo Ibu, selamat Wah. pagi. Tadi Ibu lihat wajahnya gembira sekali. Ada apa ya? Ada deh. Kan hari ini hari Minggu Kak. Salah satunya. Ada apa ya Nana ya? Kok hari ini mukanya Kak Tia berseri-seri, sangat gembira. Hah, ada apa ya? Mau tahu Kak? Mau tahu banget, mau tahu aja. Kepo ini. Iya. Kak Tia merasa gembira sekali hari ini karena pertama kita bisa sekolah minggu lagi. Iya, benar ya. Yang lain? Kedua, rahasia. Kamu kasih tahu lah. Jangan begitulah, kan anak-anak ingin tahu ya. Ibu Ina juga ingin tahu kenapa hari ini Kak Tia berbeda dari hari-hari biasanya. Kasih tahu dong. Kasih tahu Kak ya. Eh, Ada dikasih tahu, tapi pakai lagu. mau pakai lagu? Iya pakai lagu. Anak-anak bisa enggak ya? Bisa. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Saya bergembira, Mengapa kau bergirang? saya bergembira, Apa sebabnya? saya bergembira, Mengapa kau bergirang? karena saya suka. Aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksikan cintanya Tuhan, siang malam ku selalu sembahyang lagi. Saya bergembira, Mengapa kau bergirang? saya bergembira, Apa sebabnya? saya bergembira, Mengapa kau bergirang? karena saya suka. Aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksikan cintanya Tuhan, siang malam ku selalu sembahyang. Anak-anak tahu tak? Ternyata Kak Tia begitu bersukacita, begitu bergembira. Karena apa tadi? Karena Kak Tia sudah jadi anaknya Tuhan. Betul Kak Tia? Iya betul sekali. Itu tadi rahasianya sebenarnya. Anak-anak juga bergembira tidak? Kalau anak-anak sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita selalu bergembira. Ya Kak Tia ya? Ya? Sebelum kita bersama-sama menyanyi kembali, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Tia akan pimpin dalam doa. Anak-anak di rumah sisi doa gimana sih? Kita lipat tangan, kita tutup mata, konsentrasi, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika dia ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah ini. Kami dapat kembali bersekutu untuk datang untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati kakak-kakak dan ibu guru sekolah minggu kami agar dapat menyampaikan segala firman-Nya Tuhan. Berkati juga kami Tuhan agar kami dapat
dengan mengikuti sekolah minggu ini dengan hati yang penuh riang gembira. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Tia, hari ini kita mau dengar cerita. Iya dong. Hari ini kita mau dengar cerita dari Ibu Tini. Oh, Ibu Tini yang akan bercerita anak-anak. Anak-anak senang tidak? Senang. Kita duduk yang rapi. Terus siap-siap kita dengar firman Tuhan. Iya. Ya, siap, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Oh iya, biar lupa semangatnya nih untuk diingatkan. Kita nyanyi pertama kali dengar Firman Tuhan. ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan hati. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Halo anak-anak semua, sudah siap dengar cerita? Bagus, siap ya. Nah, sebelum dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi keluarga kami juga sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati guru-guru yang melayani di sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Nah, minggu ini ibu mau cerita nih tentang orang yang punya banyak hutang. Nah, anak-anak tahu nggak hutang itu apa? Hutang itu harus sesuatu tuh yang kita pinjam dan harus dibayar. Nah, dulu ada seorang pegawai yang kerja di kerajaan nih. Ya, dia punya banyak hutang ke rajanya ya. Sampai 10.000 talenta. Banyak tuh. Kira-kira itu mungkin berjuta-juta, ratusan juta. Pokoknya banyak lah anak-anak ya. Nah, raja itu memanggil pegawainya itu. Disuruhnya harus lunasi hutangnya itu. Nah, pegawainya ini lagi nggak ada uang nih buat lunasin gitu kan. Nah, zaman dulu tuh kalau seandainya orang nggak bisa lunasin hutangnya, dia harus dibawa ke penjara. Jadi dipenjarakan. Terus anak istrinya itu nanti dijual jadi budak. Dijual terus rumahnya, terus tanahnya itu harus dijual untuk membayar hutangnya itu. Nah, terus pegawainya ini meminta ampun sama rajanya. Ampun raja, minta waktu raja, saya akan lunasi hutang saya, tapi minta waktu, belum sekarang saya belum ada uang raja gitu, kata pegawainya kepada rajanya. Nah, karena si raja itu kasihan ya sama pegawainya ini ya, maka raja bilang, baiklah saya ampuni kamu, nah hutang-hutangmu saya anggap lunas. Wah, senangnya pegawai itu ya, wah utangnya tuh yang berjuta-juta, ratusan juta itu lunas ya. Nah, jadi dia bisa hidup tanpa hutang ya, hutangnya jadi nol gitu ya. Terus dia keluar dari istana ya. Lalu dia ketemu sama temennya. Temannya ini punya hutang sama dia. Hutangnya nggak banyak sih, cuma 100 dinar ya. Cuma 100 dinar aja sama pegawainya ini. Nah, pegawai ini saking marahnya ya melihat temannya ini, lalu dia tarik bajunya, dia bilang, lunasi hutangmu, dia bilang kayak gitu. Kalau tidak, saya masukkan kamu ke penjara. Lalu si temannya ini minta ampun juga sama pegawai ini. Ampun Pak,
minta waktu, saya lagi nggak ada uang. Nanti kalau saya udah ada uang nih, pasti saya lunasi. Tapi pegawai ini nggak beri ampun sama sekali anak-anak. Ih, jahat ya. Padahal hutangnya sama si raja itu udah lunas. Masa dia nggak mau sih memberi waktu sama temannya ini untuk lunasi hutangnya. Lalu dia benar-benar nggak diampuni gitu kan, dipukul, ditonjok gitu kan, sampai dimasukin penjara ya. Nah, kejadian itu nih anak-anak nih disaksikan oleh teman-teman pegawainya. Teman-teman tuh yang melihat tadi bahwa pegawai ini ya sudah diampuni raja, kenapa dia tega gitu sama temennya gitu ya, sampai dipukul, dimasukin penjara gitu kan. Lalu teman-teman si pegawai itu dia lapor ke raja. Raja mendengar cerita tentang pegawai ini. Raja marah dia, raja murka gitu kan. Lalu raja ini memanggil pegawainya. Sini kamu datang. Kamu ya, sudah saya lunaskan hutangmu yang berjuta-juta itu sudah saya anggap lunas. Masa temanmu yang punya hutang sama kamu nggak ampuni dia sama sekali, kamu jebloskan ke penjara. Lalu si raja itu marah dan akhirnya si pegawai ini dimasukkan ke penjara. Dia minta utangnya itu dilunasin. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita, maksudnya teman kita ya, punya salah sama kita nggak udah minta maaf nih, kita nggak ampuni ya, Tuhan itu juga nggak ampuni kita. Yesus itu pernah mengajarkan kita doa Bapa kami, ya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi Yesus itu banyak mengajarkan kita tentang pengampunan. Jadi jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, anak-anak. Nah, kayak kejadian kemarin ya, HP-nya Koko Rio jatuh, rusak. Nah, Koko Rio maafkan nggak teman yang rusakin HP? Oh, pasti maafkan ya. Nggak boleh dendam. Nah, nggak boleh dendam sama teman. Seperti cerita Kak Tia minggu lalu, saat kita tidak mengampuni, kita membenci orang itu, kita seperti membawa kentang busuk ya kemana-mana. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang itu seperti ada ganjaran di dalam hati kita. Kita kalau ada ganjaran tuh rasanya tuh kalau kita mau berdoa sama Tuhan, itu Tuhan tuh nggak mendengar, anak-anak, ya, karena kita tidak mengampuni orang yang punya salah sama kita. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Jadi kita harus memberikan pengampunan dulu kepada orang lain, baru Tuhan mau mengampuni kita. Karena Tuhan kita itu maha suci ya. Jadi kita tuh harus berdoa dulu untuk bersihkan hati kita. Tuhan, bersihkan hati saya dari segala dendam, dari segala rasa benci, iri, supaya saat kita berdoa itu Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau kita tidak mengampuni teman kita yang punya salah sama kita ya, Bapa yang di surga itu tidak akan berkenan dengan kita, tidak akan berkenan dengan doa kita juga. Kita berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tuh tidak mendengarkan. Jadi kita tuh harus pertama memberikan pengampunan dulu kepada orang yang sudah minta maaf kepada kita ya. Ingat itu anak-anak ya. Petrus bertanya pada Yesus, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Tuhan? Terus Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali berapa ya anak-anak ya? Ya benar, 490 kali. Banyak ya. Berarti artinya tuh kita tuh tidak usah menghitung berapa kali kita mengampuni orang lain. Ya.
Jika kita berbuat dosa, tiap kita minta ampun juga, Tuhan juga akan mengampuni kita. Asalkan kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, anak-anak semua ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pengampunan ya. Kita harus mengampuni orang yang sudah mungkin mengolok kita, terus pernah marah-marah sama kita, atau pernah minjam sesuatu sama kita terus dibalikin rusak gitu kan. Nah kita berdoa ya anak-anak semua ya. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, cerita-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang boleh membersihkan hati kami Tuhan dari rasa benci, dendam, dan jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Berkati pula guru-guru yang melayani di tempat ini, kiranya Tuhan boleh memakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Kenapa Ibu? Lihat dia, rusak semua tuh. Anak-anak tuh yang rusak banyak. Masih rusak parah. Gak suka saya sama mereka itu. Kasihan, udah. Coba nanti diperbaiki, tinggal dilem deh. Saya tak mau. Anak-anak tuh nakal. Jadi enggak apa-apa. Iya, saya tak mau. Saya tak mau berkawan sama mereka lagi. Jangan kayak gitu. Tadi dengar tak Ibu cerita sekolah minggu? Tapi anak-anak nakal. Dulu sudah dibilang enggak usah rusakkan ini, enggak usah pegang-pegang ini, tapi masih. Sekarang lihat depan semua, kakinya hilang satu lagi. Enggak apa-apa, ini bisa dilem, nanti bisa dibantu gulung-gulung lagi, tempel lagi, lem lagi, enggak apa-apa. Nanti dengar enggak cerita sekolah minggunya Ibu yang disampaikan sama Ibu Tini tadi? Dengar, tapi sudah ulang-ulang saya kasih tahu anak-anak enggak mau dengar. Nah, tadi ceritanya apa sih? Apa sih ceritanya tadi? Raja itu. Kenapa dia? Dia kasih ampun sama tadi itu yang pegawainya. Terus kita? Tapi ulang-ulang Kak Tia, dia rusakkan ini. Tapi tadi Bu Tini bilang berapa ya? 7 kali Kak. Ya, 7 kali 70 kali. Banyak lah. Ini berapa tadi? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Masih banyak, masih harus lagi dimaafkan lagi. Kita nyanyi aja lah kalau gitu ya. Daripada marah, daripada bete, daripada kita nyanyi aja. Ya, ini simpan dulu pinjaman. Mau simpan ya dulu ya biar enggak ingat-ingat lagi. Bentar ya, simpan dulu ya. Itu ya anak-anak ya. Kita harus mau memaafkan teman-teman kita. Itu kakak dia. Iya, seperti yang Ibu Tini tadi bilang. 70 kali 7 kali ada lagunya. Oh iya Kak. Iya, kita nyanyi yuk. Sama yuk. Bukan hanya 3 kali
harus maafkan 70 kali 7 kali. Itu bukan hanya sekedar pujian loh, tapi Alkitab yang berkata kayak gitu, Ibu. Iyalah, tapi guru Indah tidak menyimak ceritanya ini, ya. Ayo anak-anak kita semua belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya kan dia. Kita sama-sama belajar, Ya. Kita akan berdoa kan? Kita akhiri ibadah kita minggu ini dengan berdoa. Minta tolong Ibu Indah pimpin kita di dalam doa. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita memuji Tuhan, juga mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang pengampunan dapat kami lakukan, dan biarlah kami boleh mengampuni akan teman-teman kami, orang-orang yang bersalah di sekitar kami, sehingga dengan demikian Engkau boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati akan guru-guru kami, berkati akan orang tua kami, berkati akan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.